Shalom semuanya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Siapkan kami Tuhan, fokuskan kami, dan begitu juga dengan hamba-Mu yang penuh keterbatasan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, luar biasa, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita hanya fokus untuk kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Nah, tema yang saya angkat pada hari ini yaitu melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Mari kita baca di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan untuk kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Amin. Luar biasa teman-teman. Di dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita pada hari ini tema melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Mungkin teman-teman dan saudara-saudara semua kata melayani tidak asing lagi bagi kita. Orang awal-awal menganggap melayani adalah hal yang harus dilakukan seperti di gereja, di persekutuan, atau main musik, WL, pengkhotbah, atau semua pengurus-pengurus dalam persekutuan. Itu tidak salah teman-teman, tetapi melayani Tuhan itu adalah universal umum. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, dimanapun kita berada, dimanapun kita, di lingkungan dimanapun, di wilayah dimanapun, ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, pekerjaan kita lakukan dengan yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu adalah kita melayani Tuhan. Seperti apa? Melayani Tuhan dimanapun kita berada, di pekerjaan kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, bahkan dimanapun kita berada, kita harus melayani orang lain. Kita harus melayani orang yang mungkin masih belum percaya Tuhan Yesus. Itu yang harus kita lakukan, melayani Tuhan. Dan yang kedua, kerendahan hati. Kerendahan hati tidak asing lagi juga untuk kita. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan semua saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, melayani Tuhan bukan hal yang sepele. Melayani Tuhan adalah memang benar-benar hidup kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, terlebih juga kepada sesama kita, kepada saudara seiman kita, kepada orang lain dimanapun kita berada. Kita harus merendahkan diri. Merendahkan hati itu yang sangat penting. Merendahkan diri itu hanya kepada Tuhan, tetapi merendahkan diri kepada sesama itu jangan, karena kita sama-sama manusia. Tapi kalau kita merendahkan hati, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, teman-teman. Apakah ketika saya sebagai contohnya sebagai hamba Tuhan, saya berkhotbah, tetapi saya tidak mau mencuci WC, nyapu gereja, apakah itu tidak boleh? Itu tidak salah teman-teman, karena itu adalah pelayanan kita, karena itu adalah tanggung jawab kita, karena itu adalah
harus lakukan, teman-teman. Jadi di dalam melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar kita melayani, tapi kita melayani Tuhan itu dengan kerendahan hati kita, dengan kesungguhan hati kita, dengan pikiran kita segenap seluruh hidup kita. Itulah yang Tuhan maksud dalam hal ini. Melayani Tuhan dengan kerendahan hati, kita bisa baca juga dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29. Di situ Yesus mengatakan bahwa ia lemah lembut dan rendah hati. Tuhan kita Yesus Kristus saja ia lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai ciptaannya. Dan bahkan kerendahan hati Kristus yang terlihat dalam kehidupannya, pelayanannya, dan bahkan ketika dia ada dalam dunia ini. Dia melayani orang yang dia tidak kenal, dia melayani orang yang masih belum percaya kepadanya, dia melayani orang miskin, dia melayani orang berzina, dia melayani orang yang kasarnya rendah. Apapun Tuhan Yesus layani. Apakah ketika dia melayani dia sombong? Apakah ketika dia melayani dia tidak merendahkan hatinya kepada orang-orang banyak? Tuhan Yesus teladan kita. Itu yang perlu kita contoh. Itu yang pedoman hidup kita. Dia melayani dengan kerendahan hatinya. Itu adalah menjadi suatu pedoman bagi kita sebagai orang Kristen. Kita melakukan hal itu untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati, sudah pasti karakter Kristus itu tercermin dalam hidup kita, dan orang lain, orang banyak akan melihat siapa Kristus Yesus. Itulah yang harus kita lakukan. Kerendahan hati berarti meniru sikap dan teladan Yesus. Itulah pedoman hidup kita, Yesus, yaitu menempatkan diri dalam posisi rendah dan melayani orang lain dengan kasih. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa saja, dia melayani orang banyak dengan kerendahan hatinya, dengan kesungguhan hatinya, bahkan dengan lemah lembut dan kasih. Ini bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, tapi kalau kita benar-benar melayani Tuhan, tapi kalau kita benar-benar melayani Tuhan dengan merendahkan hati kita kepadanya, pelayanan kita akan berjalan sesuai dengan Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita bisa melihat, apakah ada contoh-contoh di dalam melayani Tuhan dengan kerendahan hati? Banyak sekali, teman-teman. Bahkan dalam Alkitab PB dan PL itu banyak. Tapi saya akan memberikan contoh. Yang pertama adalah hal utama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah teladan kita, dia adalah contoh yang melayani dengan kerendahan hati. Yang kedua, Paulus. Kita bisa lihat Paulus. Paulus adalah orang yang dipakai Tuhan, orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun dia berada. Apakah dia hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan? Tidak, teman-teman. Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan kerendahan hatinya, dengan kesungguhan hatinya. Itulah yang perlu kita contoh. Dan yang ketiga, kita bisa melihat Maria juga melayani dengan kerendahan hati. Dan bukan hanya itu saja, teman-teman. Ada 3 hal untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati yang perlu kita tanamkan dalam hati kita dan lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, melayani Tuhan dengan kerendahan hati akan membangun karakter kita. Melayani Tuhan dengan kerendahan hati akan membangun karakter kita. Bisa kita baca dalam Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45. Firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati
dalam kerajaan Allah melibatkan pelayanan dan kerendahan hati. Dengan melayani orang lain kita mengikuti teladan Kristus. Kalau kita benar-benar melayani Tuhan dengan kerendahan hati, karakter kita akan dibangun, sikap kita akan dibangun. Dimanapun kita berada, karakter kita akan tercermin kepada orang lain. Kalau kita benar-benar melayani hal itu dengan kerendahan hati. Kerendahan hati ini menurut kita sangat sepele, tetapi kerendahan hati ini sangat penting. Bahkan Tuhan menasihatkan dan bahkan memerintahkan kepada kita untuk kita rendah hati, teman-teman. Saudara-saudara semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang perlu kita ingat. Bahkan yang membentuk karakter kita dengan cara yang mengedepankan kepentingan orang lain dan memperhatikan kasih yang tulus. Ya, kita mengedepankan kepentingan orang lain. Kita tidak egois, kita tidak ambisius kelebihan, kita tidak sombong, kita tidak menganggap diri kita hebat karena jabatan kita, karena kepintaran kita, karena skill kita, dan apapun itu uang kita yang kita punya itu hanya milik Tuhan. Kita tidak perlu menyembuhkan hal itu, tetapi dengan melayani Tuhan, karena hati kita mengedepankan orang lain, kita mementingkan orang lain. Apakah beberapa tokoh Alkitab tadi yang terutama Tuhan Yesus Kristus tidak melakukan hal itu? Dia melakukan hal itu. Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya yang baik dan yang berkenan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang perlu kita renungkan dalam hati kita, teman-teman. Membangun karakter kita. Membangun karakter bukan hanya kita belajar tentang ilmu-ilmu yang lain, tetapi membangun karakter kita yang sebenarnya adalah membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, ketika kita dimanapun kita berada, kita melayani, baiklah kita merendahkan hati kita kepada Tuhan dan merendahkan diri kita kepada Tuhan, dan terlebih kita dan juga untuk merendahkan hati kita dimanapun kita berada, baik kepada para pemimpin kita, baik pada lingkungan sekitar kita, tetangga kita, dimanapun kita berada. Karena kalau kita melakukan hal itu, karakter kita akan dibangun dan orang lain juga akan dibangun. Ini hal yang luar biasa, teman-teman. Ini membuat saya semakin ingin terus melayani dengan merendahkan hati. Itu yang luar biasa, teman-teman. Dan di dalam melayani Tuhan dengan kerendahan hati, bukan yang pertama tadi, bukan hanya melayani Tuhan dengan kerendahan hati akan membangun karakter kita, tetapi yang kedua adalah kerendahan hati memungkinkan kita untuk belajar dan tumbuh dalam iman. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 5 ayat 3. Ya, teman-teman, merendahkan hati memungkinkan kita untuk belajar dan tumbuh dalam iman. Kita tumbuh, kita belajar di dalam iman. Ini hal yang luar biasa. Ketika kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati kita akan di situ kita akan belajar sungguh-sungguh, dan kita akan tumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam iman itu sangat penting dan sangat diwajibkan kepada kita sebagai orang Kristen. Bertumbuh dalam iman bukan hanya kita membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari, pagi, siang, malam. Bertumbuh dalam iman bukan hanya kita mengkhotbahkan firman Tuhan, tetapi bertumbuh dalam iman segala aspek kehidupan kita, segala aspek seluruh kehidupan kita terus minta pengampunan, minta kemampuan yang dari Tuhan.
Apakah membaca firman Tuhan salah? Tidak, teman-teman. Karena dengan kita membaca firman Tuhan, bersekutu di dalam komunitas yang membangun hidup kita, itu juga kita akan bertumbuh dalam iman. Tetapi kita bertumbuh dalam iman ketika sikap hati kita, sikap kehidupan kita benar-benar hanya untuk Tuhan, benar-benar hanya untuk melayani Tuhan, benar-benar hanya untuk melayani sesama kita, benar-benar hanya untuk melayani dimanapun kita ditempatkan, di ladang pelayanan, di gereja-gereja, di persekutuan, bahkan di lembaga-lembaga. Disitulah kita bertumbuh di dalam iman, ketika kita mencerminkan karakter Kristus. Seperti yang saya bilang tadi, teladan kita adalah Kristus. Karena kenapa? Karakter Kristuslah yang membangun hidup kita. Pedoman hidup kita adalah Dia. Ayat ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Ya, ini adalah bagian dari khotbah di bukit, teman-teman. Kalau teman-teman nanti bisa baca banyak, Yesus mengkhotbahkan berbagai macam, terutama tentang Matius 5 ayat 3 ini, di mana Yesus mengatakan bahwa mereka yang rendah hati dan memiliki keterbatasan spiritual, mereka di hadapan Allah adalah yang akan menerima kerajaan surga. Wow, ini Yesus Kristus yang ngomong. Tuhan Yesus yang berbicara langsung kepada orang banyak. Ini bukan candaan, ini bukan mitos, dan ini bukan berita yang hoax, tetapi adalah benar-benar nyata, real, fakta. Tuhan Yesus langsung berbicara kepada orang banyak, memberitakan kepada firman Tuhan bahwa orang yang rendah hati adalah mereka yang mendapatkan kerajaan surga. Jadi teman-teman, merendahkan hati itu bukan kita, aduh saya gengsi, aduh saya tidak mau, aduh merendahkan hati, saya udah hebat. Tidak, teman-teman. Merendahkan hati itulah yang berkenan di hati Tuhan, bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kerendahan hati membuat kita lebih sadar akan kebutuhan kita akan Tuhan yang membuka jalan untuk pertumbuhan spiritual dan hidup kita. Kita akan sadar dengan kebutuhan kita akan Tuhan. Kebutuhan kita, apakah Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak sanggup, tetapi Tuhan yang akan memampukan kita. Kita sadar akan kebutuhan kita. Saya masih, hari ini saya lupa berdoa, tadi saya lupa baca kitab, saya harus melakukannya. Itulah kita tidak lupa dan sadar akan kebutuhan kita. Kebutuhan kita bukan hanya makan pokok, tempat tinggal, pakaian, dan apapun yang kita miliki, tetapi kebutuhan utama kita terutama melihat Tuhan, menemukan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Itulah yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk belajar dan tumbuh dalam iman. Ini hal yang luar biasa. Bahkan ini adalah hal yang perlu kita sadari, perlu kita lakukan, dan perlu kita merenungkannya dalam setiap hidup kita. Dan yang ketiga, hal untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Selain kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati akan membangun karakter kita, dan yang kedua, kerendahan hati memungkinkan kita untuk belajar dan tumbuh dalam iman. Dan yang ketiga, yaitu kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain saat kita melayani dengan kerendahan hati. Kita bisa baca di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 2. Ketika kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati, kita akan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain di saat kita melayani dengan kerendahan hati. Tetapi kalau kita melayani dengan kesombongan diri, kita tidak akan peka terhadap sesama kita.
seperti di dalam asrama. Kalau tidak ada kepekaan, kalau tidak ada yang namanya suatu orang di dalam asrama yang rendah hati, ketika ada temannya yang tidak ada roh, tidak ada nih, pasti orang yang rendah hati pasti akan tahu kebutuhan. Oh, teman saya butuh makanan, dia butuh Indomie. Karena kenapa? Dia rendah hati, dia mengasihi sesamanya. Begitu juga dalam gereja, persekutuan, komunitas, pemimpin yang rendah hati, gembala yang rendah hati, itu akan mudah peka di dalam melihat kebutuhan jemaat ataupun orang yang dia layani. Ini bukan saya berkata-kata saja, ini adalah fakta. Kalau kita bisa melihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang sombong, pemimpin-pemimpin yang tidak bertakut akan Tuhan, mereka mengandalkan kekuatan mereka, tidak merendahkan diri, ya mereka tidak akan melihat kebutuhan jemaat dan bahkan sesama mereka. Karena kenapa? Mereka lebih menguntungkan diri mereka sendiri, untuk diri mereka sendiri. Di dalam Galatia 6 ayat 2 ini, dalam melayani dengan kerendahan hati, kita diundang untuk memikul beban orang lain, yang berarti memperhatikan dan merespon kebutuhan mereka. Memperhatikan dan merespon kebutuhan mereka. Apakah contohnya teman-teman, kalau kita sedang di jalan, kita bertemu kepada anak-anak yang di jalan tergantung, apakah kalau kita punya 5.000, kita punya 2.000, apakah kita terlalu sulit untuk memberikan kepada mereka? Ya kita tahu kita harus memberi, walaupun tidak sepenuhnya. Kita peka, kita memperhatikan kebutuhan orang lain. Jadi melayani Tuhan itu hal yang menyenangkan dan kita harus lakukan, terutama tanda kutipnya harus dengan merendahkan hati. Dalam melayani dengan kerendahan hati, kita diundang untuk memikul beban orang lain. Ya, apakah ketika kita menolong teman kita, apakah kita akan rugi? Apakah ketika kita membantu orang lain, apakah kita akan tidak dianggap sebagai diri kita sendiri? Ketika kita menolong orang lain, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita melayani dengan takut akan Tuhan, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi efek dalam merendahkan hati ini sangat luar biasa. Ini mencerminkan sikap empati dan kepedulian yang datang dari hati yang rendah hati. Ini akan datang kepada orang yang rendah hati. Ini yang perlu kita teladani, teman-teman. Saya sebagai yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini, pada hari ini, saya tidak sepenuhnya memiliki kerendahan hati, tetapi saya mau belajar, tetapi saya mau meminta pertolongan daripada Tuhan. Ketika suatu saat nanti Tuhan, saya ditempatkan dimanapun saya ditempatkan dalam pelayanan, Tuhan berikan saya kemampuan, Tuhan berikan saya lebih lagi dalam merendahkan hati, merendahkan diri kepada Tuhan, merendahkan hati kepada Tuhan, dan juga untuk merendahkan hati dimanapun saya berada, baik itu di lembaga pendidikan, baik itu di
gereja, baik di lingkungan sosial, bahkan terutama dimanapun saya berada. Tuhan, biarkan saya benar-benar melayani Tuhan, benar-benar melakukan tugas ini dan tanggung jawab ini bukan sekedar diperintahkan oleh manusia, tetapi ini saya benar-benar melakukan tugas tanggung jawab ini sebagai anugerah yang luar biasa, sebagai tugas yang mulia, tanggung jawab yang mulia. Karena kenapa? Kita dan teman-teman semua yang terkasih dalam nama Tuhan, saudara-saudara saya semua, kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Tuhan akan bertanggung jawab di setiap hidup kita. Tuhan akan bertanggung jawab apapun yang kita akan inginkan. Tetapi Tuhan juga tidak memberikan kita semuanya. Oh, saya mau minta mobil, tapi suatu saat saya nggak dapat mobil. Itu adalah keinginan, dan itu bukan kebutuhan yang benar-benar kita inginkan. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, berikan saya uang untuk membeli gitar, karena di tempat pelayanan saya mereka butuh gitar untuk bernyanyi di dalam persekutuan. Nah, itu juga kebutuhannya sangat penting. Apalagi kalau dalam pelayanan itu tidak ada yang namanya musik. Ataupun Tuhan berikan saya kemampuan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan benar dan dengan baik. Apakah itu salah? Tentu tidak. Nah, saudara-saudara saya semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati kita. Itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang gampang. Itu adalah hal yang sulit. Tetapi dalam kita melakukan pelayanan kita, itu akan memudahkan kita kalau kita merendahkan hati kita kepada orang lain dan terutama kepada Tuhan. Tadi saya sudah berkata, saya sudah menyampaikan, kita melayani Tuhan dengan merendahkan hati kita. Dalam yang saya sampaikan tadi, ketiga tadi, poin tadi, itu bukan hanya hal itu, tapi masih banyak lagi ketika kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati kita. Masih banyak lagi. Ya, walaupun yang saya sampaikan pada hari ini, kita harus lakukan. Melayani Tuhan dengan kerendahan hati akan membangun karakter kita. Dan kerendahan hati mungkin kita untuk belajar dan tumbuh dalam iman. Dan ketika kita menjadi lebih dekat terhadap kebutuhan orang lain saat kita melayani dengan kerendahan hati. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yuk kita bergandengan tangan. Yuk kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan, saling memperhatikan, saling merespon satu sama lain, saling mengasihi, membawa saudara-saudara kita yang masih belum percaya Tuhan Yesus, keluarga kita dimanapun mereka berada, untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Apakah dengan melayani Tuhan dengan kerendahan hati hanya di gereja saja? Tetapi melayani Tuhan di pekerjaan, di rumah tangga, di tempat komunitas yang lain, komunitas olahraga, komunitas seni, apapun yang dimanapun kita berada, komunitas-komunitas teman-teman semua, kita melayani mereka, kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati kita. Nanti mereka bilang, wow, ini luar biasa, dia melayani dengan sungguh-sungguh, dia anak Tuhan Yesus ya. Nah, siapa yang bangga? Kita bangga, dan terutama hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya memberikan contoh dan ilustrasi kita pada hari ini, yaitu suatu hari ada seorang anak yang
fakir miskin yang terjatuh, tiba-tiba dia datang di sebuah gereja. Dia ada hati untuk melayani, dia membantu orang mencuci WC, bersihkan lantai, ada kotoran kucing dia buang. Dan tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan, pendeta, yang pada saat itu, pada pagi hari itu dia melayani, dia berkhotbah. Dan ketika yang pengkhotbah ini, pendeta ini, dia ke kamar mandi, tiba-tiba dia jumpa kepada anak. Dan apa yang dia sampaikan kepada anak ini? Kamu siapa? Kamu dari mana? Dan dia tanya. Terus anak ini, anak yang berusia 12 tahun, sudah pintar ngomong. Dan dia berkata, saya lagi membantu di gereja ini, saya melayani, mencuci WC dan semuanya. Terus pendeta bilang gini, ngapain? Kan masih banyak orang lain. Melayani Tuhan itu bukan tentang kita membersihkan gereja, mencuci WC, tidak. Tapi melayani Tuhan itu ketika kita memberikan persembahan yang besar, kita memberikan baju kepada orang lain, dan bukan untuk lagi hanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi anak ini menjawab, iya Pak, itu memang benar, itu tidak salah. Tetapi melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh melayani, yaitu dimanapun saya berada. Ketika saya melakukan pekerjaan itu, ketika saya melakukan tugas itu dengan takut akan Tuhan, dengan merendahkan hati, itulah yang Tuhan mau. Dan bagaimana respon pendeta itu? Dia kagum dan dia pergi. Apa yang kita pelajari dalam hal ini? Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teman-teman mungkin tidak sekolah tinggi teologi ya. Teman-teman tidak sekolah kedokteran, teman-teman tidak sekolah kepolisian. Tetapi kalau teman-teman kita berbagai macam, kalau dimanapun kita berada, tugas kita, tanggung jawab kita, baiklah kita melayani, baiklah kita melakukan dengan menggunakan hati kita. Itu hal yang sangat besar. Itulah hal yang sangat mulia. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, apalagi kita sebagai orang-orang Kristen. Bisakah kita melayani dengan menggunakan hati kita? Bisa. Yaitu hanya Tuhan yang memampukan kita. Kita meminta yang kepada Tuhan. Tidak bisa dengan kemampuan kita sendiri. Dan yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini, yaitu secara keseluruhan melayani Tuhan dengan kerendahan hati adalah inti dari kehidupan Kristen yang otentik dan efektif. Inti dalam kehidupan orang Kristen. Melayani Tuhan dengan kerendahan hati adalah inti dan efektif. Itu benar-benar harus kita lakukan. Ini bukan hanya tentang tindakan pelayanan. Ya, ini bukan hanya tentang tindakan pelayanan. Bukan hanya tentang kita pintar berkhotbah. Bukan hanya tentang kita pintar menasihati orang lain. Bukan hanya tentang kita pintar bernyanyi di gereja, bermain musik. Tetapi ini tentang sikap hati yang mengutamakan orang lain. Wow, luar biasa. Sikap hati yang terutama, kerendahan hati yang terutama, yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan yang firman Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Meniru teladan Kristus dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Meniru teladan Kristus, sekali lagi meniru teladan Kristus itu luar biasa, teman-teman. Itu yang harus kita lakukan. Kerendahan hati dalam pelayanan membentuk karakter kita, memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Membentuk karakter kita, memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Apakah teman-teman tidak mau hidup teman-teman, saudara-saudara semua bertumbuh dan terus dalam hubungan Tuhan kita terus ada?
Apakah teman-teman tidak mau? Saya sendiri tentu mau, teman-teman. Dan kita semua pastinya mau. Dan memberi kesaksian yang kuat tentang iman kita kepada dunia. Sekali lagi, dimanapun kita berada, kita bagilah kita melayani kesaksian hidup kita untuk tentang iman kita untuk memberi kesaksian kepada dunia. Janganlah mungkin ya teman-teman tidak di luar negeri, tapi di negara kita sendiri, dimanapun kita berada, kita menyatakan kesaksian kita dengan iman kita kepada dunia. Jadi kita melayani Tuhan itu harus dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati itulah yang memampukan kita. Dengan kerendahan hati itulah yang Tuhan mau dan Tuhan menolong kita, memberikan kita hikmat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dan terlebih pelayanan kita dimanapun kita berada. Mungkin itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Yuk teman-teman, kita saling merangkul satu sama lain. Baiklah kita melayani satu sama lain. Baiklah kita terus hidup dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Baiklah kita melayani. Teman-teman yang terkasih, melayanilah dengan rendah hati. Jangan dengan kesombongan kita. Karena kita terbatas, karena kita manusia yang butuh Tuhan. Untuk itu saja dari penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Terus semangat, terus belajar, terus bertumbuh, dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengar kepada firman Tuhan. Kamu berkati kami, berikan kekuatan kesehatan, bahkan firman Tuhan pada hari ini. Baiklah Tuhan, kami melayani Tuhan dengan kerendahan hati kami. Terima kasih Tuhan, kamu berkati kami semua, kamu mampukan kami Tuhan. Biarlah ini menjadi kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Selamat melayani dan selamat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.